Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Majua-Jua. Salam dari Studio 1 Tribun Medan. Hari ini saya pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com menyapa Tribuners dengan wawancara eksklusif saya dengan beberapa narasumber yang sudah hadir langsung di Studio 1 Tribun Medan. Kita akan membahas isu yang hari ini sangat menarik bagi masyarakat Indonesia, bagi buruh, bagi para PNS atau ASN, dan bagi anggota TNI Polri. Diskusi hari ini akan mengangkat tema tapera boleh atau tidak bagi buruh di Indonesia. Sudah hadir di studio Tribun Medan ada Ketua Apindo Sumut, Dr. Haposan Sialagan SHMH. Baik. Bang Haposan, bagaimana kabar hari ini? Baik. Kemudian sudah juga hadir bersama kita Ketua DPD GSBI Sumatera Utara, Bang Ahmad Syah atau Bung Eben. Bung Eben. Iya. Bung Eben, ya. Nama Perjuangannya itu. perjuangannya Bung Eben. Lalu tepat di samping saya, beliau adalah pengamat sosial atau yang juga advokat. Iya. Beliau juga penasehat dan pendiri beberapa serikat buruh di Sumatera Utara. Ya. Bang Gido Nadabdab. Sehat, Bang? Sehat, kabar baik. Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas apakah tapera ini cocok untuk kemudian diterapkan bagi masyarakat Indonesia. Nah, isu tapera ini memang dalam beberapa pekan terakhir terus bergulir. 2 hari yang lalu kemudian muncul isu-isu lain, tanggapan-tanggapan yang kemudian disampaikan oleh para pengamat, para akademisi, hingga kemudian tapera ini mendapat beragam tanggapan. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, tapera ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 mengenai tabungan perumahan rakyat. Saya mau ke Bang Haposan dulu ini. Baik, terima kasih. Karena Apindo ini satu di antara asosiasi yang kemudian head to head langsung ini. Head to head langsung dengan pemerintah, head to head langsung dengan buruh. Nah, Bang Haposan, bagaimana kemudian, walaupun kemarin sehari yang lalu, Bang, kita dengar bersama sudah ada penundaan katanya, Bang. Iya. Karena Komisi 5 dan Ketua MPR ya. juga ikut kemudian berkomentar dan melakukan proses politik di sana, akhirnya ditunda untuk sementara waktu. Bang Haposan, ditunda ini bagi pengusaha bagaimana kemudian? Silakan Bang Haposan. Baik, terima kasih Bang Solihin ya. Baik, memang beberapa hari terakhir ini menjadi isu ya bagi pekerja, bagi pengusaha juga ya di Indonesia. Apindo sendiri melalui ketua kita, Ibu Sinta, sudah menyatakan sikap, dan itu kita pedomani ke bawah. Bahwa Apindo nyata-nyata dan terus terang ini ditolak. Apindo menolak? Menolak tapera. Ya. Tapi belakangan ini berkembang dengan pendekatan atas usulan-usulan berbagai instansi barangkali, termasuk tadi yang Pak Solihin sampaikan, misalnya dari MPR atau dari komisi di DPR RI. Maka akhirnya persnya Pak Muldoko itu ya, bahwa ini ditunda sampai 2027. 2027. Dan saya kira menolak dan menunda kan dua kata yang berbeda. Hal yang berbeda. Iya, gitu. Tetapi sampai hari ini sikap Apindo belum ada berubah bahwa ini ditolak. Oke. Nah, kenapa ini Apindo bersikap tegas dan saya kira agak keras sedikit soal ini? Memang banyak hal yang membuat. Yang pertama tentunya adalah tapera ini kan tabungan. Kalau tabungan itu bisa dipaksa aku menabung atau enggak? Yang namanya tabungan ya terserah supaya yang mau nabung kan ya, begitu. Itu dulu kan. Sederhana aja kita
secara diksi Iya. tabungan perumahan rakyat. Rakyat. Jadi kalau saya mau menabung atas kemauan saya, tidak apa-apa. Tapi kalau saya tidak mau menabung, apa saya harus dipaksa? Berarti Itu kalau dulu. diwajibkan, Nah, itu bukan kan tabungan, bukan gitu. tabungan lah menurut saya, kan gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kembali kepada kondisi kita saat ini kan. Jadi pemerintah sendiri sudah banyak mengatur soal ini, ya kan, termasuk juga soal perumahan ini kan. Jadi di BPS sendiri kita sudah banyak beban yang harus ditanggung oleh si pengusaha ataupun si pekerja. Ya, kalau dihitung-hitung sekarang ini saya kira sudah hampir dari upah itu 19,74% itu sudah potongan. Baik jaminan hari tua, baik jaminan kematian, baik jaminan kecelakaan, baik juga apa itu cadangan pesangon 8% itu, cadangan pesangon itu. Itu totalnya sudah 19,74%. Hampir 20%. Hampir 20%. Jadi ini kan sudah beban bagi pengusaha, bagi juga si pekerja. Karena itu juga sebagian ada yang harus ditanggung oleh si pengusaha, pekerja dan pengusaha. itu. Jadi ini semestinya sudah menjadi perhatian dari pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga saya kira soal pengadaan perumahan dengan hubungan kepada pekerja itu BPJS itu sudah ada program khusus soal itu. BPJS namanya Tenagakerjaan itu? Iya. Itu namanya MLT ya. Nah, manfaat layanan tambahan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini dari seluruh jaminan ini itu triliunan itu. 400 sekian triliun. Jadi 30% dari situ bisa digunakan untuk membantu pekerja untuk pengadaan perumahan. Apakah itu merehab rumahnya, apakah itu menjadi DP rumah, atau bagaimana lah soal perumahan. Ini kan sudah bagus, Pak. Tinggal ini kayaknya difungsikan, di-upgrade ini terus, diberdayakan ini. Saya kira ini udah cukup mengatur soal perumahan di di bidang ketenagakerjaan ini. Jadi tidak perlu lagi sebetulnya ini ada tapera itu. Makanya saya kira program tapera di sektor ini pekerja-pekerja swasta ini saya kira itu nanti saja dulu. Atau jangan saja. Janganlah. Ya, gitu. karena ada dua pilihan tadi. Iya. Ditunda. Iya. Atau tidak kan gitu. Jadi jangan ada jadi double fungsi. Kan ini ada double fungsi kan. Fungsi tapera, ada fungsi BPJS. Padahal sebetulnya BPJS sendiri punya besar dana itu. Punya sangat besar dana itu. Oke, Bang Apusan tahan dulu. Iya. Saya geser dulu ini. Oke. Ini tadi Apindo mewakili pengusaha penolak. Nah, kita mau dengar dulu nih dari teman-teman buruh yang diwakili oleh Bung Eben ini. Bang Eben, bagaimana Bang Eben kemudian sikap teman-teman buruh atas tapera ini? Tadi sudah dijelaskan oleh perwakilan Apindo kita, Pak Ketua kita, bahwa pengusaha juga menolak sebenarnya. Bagaimana Bung Eben? Iya, pertama dasar hukumnya. Oke. Tidak ada satu pasal pun di Undang-Undang Dasar 1945 rakyat itu disuruh nabung untuk rumah. Nah, itu satu catatan. Artinya pengadaan rumah ini negara yang harus bertanggung jawab. Ya, di situ dia. Nah, yang kedua, kita melihat tapera ini menandakan bahwa ini negara nggak konsisten. Ini sebenarnya mau tabungan atau mengadakan rumah. Kenapa? Karena ada klausul di aturan PP nomor 21 tahun 2024 tersebut, kalau saya nggak salah. Dana itu bisa diambil ketika hubungan kerja berakhir, pensiun, meninggal dunia. Lah, ini tabungan atau mengadakan rumah. Nah, kita lihat bahwa negara tidak konsisten di sini. Nah, yang ketiga, kita apresiasi ketika negara hadir mengadakan rumah bagi rakyat Indonesia. Karena ya itulah sejatinya kita bernegara. Bukan malah kita yang harus membantu negara. Membantu. Akhirnya ini nggak cocok.
Nah, baru saya sepakat dengan bagaimana negara sebenarnya menguatkan program MLT ini, manfaat layanan tambahan itu ya. yang ada di BPJS. Betul, Ada betul. ratusan triliun dana di sana. Iya. Oh, itu nggak sedikit dananya. Untuk biaya pengadaan rumah saja sampai 150 juta. Ngambil KPR sampai 500 juta. Nah, negara seharusnya hadir di sini, mensubsidi bagaimana menekan rumah agar seluruh rakyat itu bisa mendapatkan rumah. Nah, negara menekan rumah, harga rumah tersebut jangan bablas sampai 2 kali lipat harganya, harus ditekan. Nah, makanya kehadiran Tapera ini bagaimana menurut pandangan Serikat Buruh? Kita menolak tegas. Negara tidak boleh memaksa. Oke. Upah buruh dengan lahirnya aturan terbaru tentang pengupahan itu membuat upah buruh jatuh. Jatuh. Jadi ditambah lagi tadi dibilangkan oleh Pak Aposan bahwa hampir 20% potongan ketika diberlakukan Tapera ini. Wah, sementara kenaikan upah buruh untuk tahun 2024 ini hanya berkisar 3%. Wah, ini nah yang paling bahaya lagi. 3% mau dipotong lagi nih 3%. Yang lebih Inflasinya nggak dihitung ini. iya. Nah, pemerintah harus hati-hati dalam kebijakan Tapera ini. Karena ketika diberlakukan berarti konsekuensinya adalah penurunan daya beli. Berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Nah, di situ dia. Nah, ini menarik, Tribuners memang dalam hal ini, dalam hal Tapera, Apindo dan buruh sepakat ini. Biasanya kalau di pengupahan kurang-kurang sepakat. Gitu ya Bang ya? Iya. Tapi ini keduanya sepakat bahwa Tapera ini memberatkan pekerja. Memberatkan pekerja. Dan pengusaha. Iya, betul. Benar. Kemudian Bang Gindo. Tadi ada kesepakatan nih. Iya. Sama pemikirannya, sama keberatan nih. Baik dari pengusaha maupun dari buruh. Kedua, ada satu poin tadi, ada 2 kira-kira poin besar tadi. Satu, terlalu besar ini. Iya. Hampir 20% potongan yang kemudian dikenakan kepada pengusaha maupun kepada si pekerja atau buruh tadi. Kedua poinnya adalah ada tumpang tindih program, kalau saya bilang tadi, yang disampaikan oleh Pak Aposan dan Bung Eben. Tapera menjadi tabungan atau tidak? Tabungan tapi ngurusin perumahan. Lalu di BPJS Tenaga Kerjaan sebenarnya sudah ada program MLT. Iya. Yang kemudian buruh dan pekerja itu juga bisa dapat uang bantuan rumah. Baik untuk kemudian mengajukan KPR atau kemudian merehab rumah mereka yang sudah ada. Nah, kalau Bung melihat bagaimana kemudian kesepakatan antara Apindo dan buruh ini, apakah ini bentuk kemudian perlawanan kepada negara dalam program Tapera ini, Bu? Iya. Saya menangkap bahwa dua-duanya, baik pengusaha maupun pekerja ini sama-sama tertekan oleh kebijakan Tapera ini. Tertekan karena bebannya semakin besar ya, bebannya semakin berat. Seharusnya kan negara, pemerintah membuat kebijakan yang tidak membebani masyarakat, tidak membebani buruh. Seharusnya dia meringankan beban. Saya ada pernah membaca artikel bahwa upah yang diterima buruh itu tidak akan pernah sanggup untuk membeli rumah. Oke. Jadi kita bisa kalau turun ke lapangan melihat berapa persentase buruh yang sudah memiliki rumah. Ya. Kalaupun sanggup buruh itu beli rumah, itu jauh dari tempat kerjanya. Ya. Dia bekerja di kawasan industri Medan, dia sanggup beli rumah itu di arah Biru-Biru sana. Ya. Jadi kalaupun dia punya rumah di sana, dia tetap harus nyewa rumah di sekitar perusahaan. Dia harus kos kos lagi. Nah, ini besar, semakin tertekan. Nah, ini ditambah lagi dengan Tapera ini menambah beban. Kalau kita lihat dalam konteks sejarah memang Pak Solihin, ini sejarah sedikit tentang penyediaan rumah untuk buruh. Dalam awal industrialisasi di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, itu disiapkan oleh pengusaha. Rumah itu total disiapkan oleh perusahaan di tempat perusahaan itu sendiri. Ini bisa kita lihat di perusahaan-perusahaan lama yang usianya di tahun 40-an. Saya kasih contoh. Iya. PT Nusira di Amplas sama PT Asahi Denki ya. Itu masih ada pertinggalannya. Itu ada rumah buruh di situ disiapkan. Jadi selama buruh itu bekerja disiapkan di sana dia. Oke. Jadi ini memang komponen yang masuk dalam sejarah pengupahan di Indonesia dalam komponen Catu 11.
Di perkebunan juga ini kewajiban. Kewajiban pengusaha, kewajiban perusahaan perkebunan untuk menyediakan perumahan bagi buruh. Jadi buruh itu menempati gratis, bukan membayar seperti yang diberlakukan oleh pemerintah ini. Memang isu menarik ini soal penyediaan perumahan bagi rakyat. Menyediakan perumahan bagi buruh. Sekarang pertanyaan, ini menjadi tanggung jawab siapa? Apakah ini tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab negara? Kalau kita lihat dalam pergeseran peranan negara, memang ini diambil alih oleh negara. Ya, saya pikir memang buruh itu punya hak untuk mendapatkan rumah. Kalau bisa juga dia dekat dengan tempat bekerja supaya apa? Supaya dia tidak tertekan dalam bekerja. Coba kita bayangkan kalau dia punya rumah atau tinggal di Sibiru-biru, bekerja di kawasan industri Medan. Dia harus ada kos tambahan mungkin untuk bukan hanya kos tambahan, Bang. Di perjalanan banyak senggol sana, senggol sini, di pekerjaan udah stres, akhirnya kena peringatan, ter-PHK juga ujungnya. Karena stres itu. Karena tidak maksimal juga kerjanya nanti di lalu lintas kita juga amburadul segala macam. Sangat tidak mungkin buruh, karyawan punya rumah, beli rumah di sekitar perusahaan. Itu tidak mungkin. Harga tanah di sekitar perumahan berapa? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu memang saran dari ketua buruh tadi itu sangat tepat. Bagaimana negara sekarang mengambil alih menyediakan perumahan untuk buruh. Oke, ini bisa bertahap. Mungkin tidak semua karyawan dulu yang punya hak untuk ini. Karyawan yang berumah tangga, misalnya. Prioritas lah dia. Prioritas. Dan itu ditanggung oleh negara. Kalaupun harus ada beban, siapkan dulu barangnya. Kalaupun ada partisipasi dari buruh, ada dulu rumahnya. Ini kan belum ada rumahnya, udah mau dipotong ini. Artinya baru mau dikolektif dulu ya. belum ada rumahnya, orang sudah bayar. Kalau masih UMP itu 3 jutaan, kita nggak sepakat upah kita dipotong untuk pengadaan. Kalau buruh lebih cocok, nggak usah dipotong ini barang. Tapi kalau upah kita itu 10 kali lipat dari upah sekarang, mau potong silakan. Potong silakan. Jadi ini barang belum ada, sudah minta bayaran dari buruh. Komponen upah itu upah minimum. Dalam komponen pengupahan kita itu tidak ada di situ komponen upah buruh ya. Tidak ada ya, Bung Eben ya, belum ada untuk sewa rumah atau apa. Tidak ada ya. Jadi kalau ditambah beban lagi, ini betul-betul menyulitkan pekerja, menyulitkan kehidupan buruh. Seharusnya negara bertanggung jawab menyediakan perumahan di sekitar kawasan industri. Kalaupun buruh bayar, itu nanti setelah ada 10 kali dari UMP sekarang. Itu setelah ada rumah dan itu memang ada kesepakatan. Dan kalau memang konteks sekarang saya melihat memang ya kita minta tanggung jawab pemerintahan yang akan datang. Kata pemerintahan yang akan datang, mereka menyediakan 3 juta rumah. Itu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam kampanye debat ketiga. Nah, saya pikir ya pemerintah ke depan bisa berpikir menyediakan dulu tahun pertama 200.000 unit rumah untuk buruh misalnya. Jangan global saja dia. Karyawan memerlukan ini. Jadi pemerintah melahirkan ide Tapera ini betul-betul mempersulit kehidupan pekerja buruh dan juga ya pengusaha juga merasa juga dipersulit dengan ini. Meskipun tadi saya katakan dalam konteks sejarah tadi penyediaan perumahan bagi buruh ini awalnya adalah tanggung jawab dari corporate. Ini tanggung jawab dari pengusaha. Itu masih ada pertinggalan sekarang di amplas dan di perkebunan. Kenapa memang? Karena dulu memang masih sulit mendapatkan tenaga kerja. Dia ditangkap dari tempat-tempat yang jauh supaya dia bisa bekerja, dia harus tinggal dekat. Sekarang memang jumlah tenaga kerja, angkatan kerja yang jauh lebih besar dari jumlah lapangan kerja yang tersedia, mengakibatkan posisi ini menjadi posisi buruh menjadi pada posisi yang persulit untuk meminta segala sesuatu kepada pengusaha maupun kepada pemerintah. Oke, Bang Indo. Saya balik lagi nih ke Pak Kaposan. Kaposan, tadi sepakat nih, buruh juga menolak. Ya. Nggak mau. Kita nggak mau. Tapi hari ini ditunda ini. Ditunda, ya. Menunda dengan menghapus ini beda nih. Ya. Menunda dan tadi sudah Pak Kaposan cepat singgung 2027 katanya. Ya, barang ini akan jalan lah. Akan jalan. Ya. Tadi Bang Indo juga menyebutkan, memang saya sempat keliling Sumatera Utara, beberapa daerah industrial itu menyediakan rumah
bagi para pekerjanya. Karena kita lihat memang jauh masuk ke dalam hutan segala macam. Tidak hanya rumah, mereka juga menyiapkan transportasi. Jadi di weekend itu mereka siapin bus. Nanti bus itu dengan rute tertentu Iya. mengantar si karyawan. Nanti di hari Minggu malam, nanti bus itu narik lagi mereka, bawa lagi ke pusat industri. Nah, tapi hari ini tentu buruh juga bermimpi untuk punya rumah. Pemerintah mungkin punya niat baik ini, kasihlah lewat Tapera ini. Tapi tadi Bung Eben bilang rumahnya belum ada ini. Jadi potong dulu ya Bung Eben kan gitu kira-kira kan. Nanti udah dipotong baru dibuat rumah. Iya. Saya yakin dan percaya nanti mungkin masalah lagi. Masalahnya. Kita berempat buruh. Iya. Siapa dulu nih yang dapat rumah? Kan gitu. Sementara potongnya sudah sama-sama ini kita sejak tahun pertama. Nah, mungkin dari sisi Apindo sendiri melihat bagaimana kemudian tadi ada isu bagaimana kemudian perusahaan juga mesti bertanggung jawab pada tempat tinggal buruh supaya efektivitas kerja mungkin bisa meningkat. Iya. Kemudian lalu tentu tadi juga ada program dari BPJS Tenagakerjaan. Nah, sejauh mana kemudian buruh itu sudah mendapat benefit dari tadi BPJS Tenagakerjaan yang kemudian hari ini dilihat oleh Apindo, Pak? Baik, terima kasih Pak Solikin. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kehadiran Tapera ini menjadi double fungsi kepada kepada sarana pengadaan perumahan ini. Jadi kami dari pengusaha kan sebenarnya menghimbau pemerintah maksimalkan itu MLT itu, gitu. Jadi nggak perlu sebetulnya swasta itu lagi dibebani untuk potongan-potongan upah untuk Tapera. Di sini aja dananya cukup banyak gitu loh. Nah, ini yang saya kira harus dipertimbangkan oleh pemerintah secara matang supaya apa? Nah, dengan program-program pembebanan ke pengusaha juga kepada pekerja, ini ada efeknya loh Pak di ekonomi. Pasti nanti akan investor-investor kan akan melihat ini. Jadi mereka akan mempertimbangkan, nggak usah di Indonesia. Ini nanti bisa banyak ini beban yang harus apa gitu loh. Nah, apalagi sekarang ini ekonomi kita kan tidak baik-baik saja lah, gitu ya. Jadi kita kan lesu ini sekarang ini kalau kita lihat dari perdagangan yang sekarang ini, termasuk di Sumatera Utara saya kira. Nah, ini jadi jangan dipaksakan yang sebenarnya fungsi yang dipaksakan ini sudah ada bisa dilaksanakan oleh fungsi lain gitu loh. Tinggal BPJS ini maksimalkan. MLT tadi maksimalkan. Tadi sudah disebut juga angkanya oleh Pak Bung Eben tadi. Ya, 150-an triliun. Itu kan bukan dana kecil saya kira. Nah, ini bisa Pak dimanfaatkan. Jadi kalau Tapera ini yang tadi juga, ya betul juga lah. Kita kan rumahnya belum ada, kita sudah dipotongin. So kalau sepertinya trust kita itu kan berkurang di situlah ya. Akuntabilitasnya ini semua gimana sebetulnya ini nanti kepungutan ini kan gitu kan. Walaupun negara yang melaksanakan. Tadi poin yang menarik bahwa pengusaha kemudian dengan cara-cara seperti ini, ada program-program yang kemudian memberatkan pengusaha juga berpengaruh pada investor yang kemudian masuk. Pasti dong. Pasti investor kan akan ketakutan. Bagaimana dia mau invest di negara kita, tetapi dia sendiri belum masuk sudah terus langsung merasa ada beban kan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah supaya kondusivitas ekonomi kita ini saya kira ke depan ini bisa ini. Saya harapan kita ke pemerintahan baru lah. Pak Prabowo, mudah-mudahan ini bisa masukkanlah ini ke. Tapi tadi di dalam catatan ditunda katanya. Ya menurut saya khusus untuk pekerja swasta ini tidak usah diikutkan di Tapera. Jadi PNS, TNI, Polri silakan saja berjalan. Tidak apa-apa saya kira. Karena bukannya ASN, TNI, Polri itu biasanya juga ada rumah dinas mereka, ada asrama.
Ya kan nggak semua. Oh, nggak semua. Nggak ya, semua. ya. Untuk rumah dinas Tapi ini kan. mestinya negara juga harus Iya, hadir. Ketika rumah dinas mereka ini kan- ditugasi untuk berperang ke mana atau Iya. menjaga kedaulatan. Kalau dia pensiun kan kembalikan Iya. rumah dinas. Jadi Mestinya kan dia juga berpikir juga ya. iya. Nah, khusus untuk swasta kan MLT tadi. Sudah Maksimalkan MLT tadi. maksimalkan itu. Dananya nggak kecil. Dananya cukup besar. Dan beberapa kali kita konsultasi dengan Kanwil ya, Kanwil Sumatera Utara kemarin, Pak Hengki, itu juga nanti coba kita apakan di Sumatera Utara. Nah, memang ini belum pernah istilahnya kita diskusikan intensif, tapi saya kira ini bermanfaat sekali buat pekerja-pekerja kita. Bung Eben, Iya bang. ini tidak dibatalkan Bung Eben. Harus dibatalkan. Hanya Bang. ditunda Bung Eben. Bang. Tentu teman-teman buruh harus menyikapi ini dong. Iya. Bukan dibatalkan tapi hanya ditunda sampai 2000. Bagaimana kemudian teman-teman buruh menyikapi penundaan ini? Lah memang ini kan bahasa manis-manis pengertiannya bang. Karena hakikatnya memang peraturan itu diberlakukan di 2027. 27. Iya. Ini cek ombak saja mungkin ya. Bisa jadi bang seperti itu. Jadi Orang memang lain bilang begitu ya, Bang. Cek Iya. ombak aja dia ya. memang harus Ombak, dibatalkan bang. Harus dibatalkan ini karena itu tadi bang, buruh hari ini upah itu kecil. Jadi harus mengencangkan ikat pinggangnya, menghemat bang. Mestinya Bang Eben sambil ke sana sambil Pak Kaposan nunggu. Jadi bang ini pengalaman Iya, bang ya. iya. Di luar konteks itu bang, tapi aku mau ceritakan tentang kondisi real buruh. Jadi abang tahu pasar malam itu kan? Oke. Pasar Iya, malam iya, si mama sama si lakinya bawa anaknya ke pasar malam, Iya. kemudian anaknya minta mainan. Iya. Ini si bapak ini kan buruh. Tak bisa mamanya membelikan, anaknya menangis. Aku mau bilang gini, anak buruh untuk menikmati hasil kerja bapaknya saja tidak bisa. Ditambah lagi harus upahnya dipotong bang untuk TPRA itu. Jadi kita memang harus batalkan ini. Ketika memang negara harus memaksa ini, konsekuensinya memang akan ada unjuk rasa. Iya, mohon maaf. Iya. Pak Aposan. Iya. Sebenarnya kita dari serikat buruh tidak harus melakukan itu untuk itu pilihan terakhir lah. Kita akan coba nanti ngajukan semacam petisi ke Presiden Jokowi kan untuk mempertimbangkan pemberlakuan ini. Tapi ketika tetap harus diberlakukan, meskipun itu di 2027, pasti akan terjadi gelombang protes, bang. Nah kemudian Bung Eben, tadi kita juga membahas bagaimana kemudian ada program di BPJS Tenagakerjaan manfaat layanan tambahan itu. Sejauh ini seberapa besar masyarakat buruh, teman-teman buruh merasakan dampak dari layanan ini sebenarnya? Yang kita lihat belum maksimal. Karena tadi Iya. Bung Eben bilang kan gede sekali tuh sampai 500 Angkanya itu triliun. gede. Iya. Sejauh mana kemudian hari ini buruh? Belum maksimal. Dialog untuk membicarakan Iya, ini itu. dari pengusaha, dari BPJS. dan buruhnya. Itu juga belum clear sebenarnya. Muncul tapera Bang, lagi. ini belum optimal sebenarnya. Iya, Bang. belum. Belum optimal. Nah, harus fokus sebenarnya. Aku sepakat dengan dibilangkan oleh Pak Aposan. Melihat situasi buruh, bang, khususnya di Sumatera Utara, sebenarnya kan tidak semuanya juga perantau. Semuanya juga punya tanah warisan untuk tapak Ya. rumah. Nah, ini sebenarnya menarik Itu MLT bisa nya dipakai berarti, ya. sebenarnya. bisa dipakai. Makanya kita akan coba tadi Iya. bang respon. Memang harus ketemu kita dengan Kak Kanwil membicarakan ini. Iya. Bagaimana mengkampanyekan ini sampai memang ke buruh. Iya, betul. Iya. Kalaupun tabungan, tadi ya misalnya tapera ini kan katanya kalaupun tidak dipakai, ketika dia pensiun atau lewat itu meninggal dunia maksudnya, Bang. Iya. Itu bisa dicairkan. Bukankah di BPJS Tenagakerjaan itu juga Ada ada tabungan. yang kemudian jam sostek itu kita bisa cairkan juga kan? Bu? Bisa. Cadangan pesangon itu Cadangan pesangon. 8%. Iya. Nah, tapera itu membuktikan negara sebenarnya tidak konsisten sama Iya, aturannya. iya. Ini mau nabung atau mau ngadakan rumah? Iya, itu. Tapi poin-poin penting tadi bahwa program BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk layanan manfaat layanan tambahan. layanan tambahan itu saja belum optimal. Iya, Belum optimal bagi buruh untuk menikmatinya. Padahal di situ juga sudah ada potongan tersendiri kan. Ya, dan kita nilai terjangkau itu, bang.
Apalagi ketika negara hadir menekan harga rumah ya, Iya. terjangkau kali. Terjangkau. Lah ini menarik kemudian Bang Gindo. Tadi teman-teman buruh ya langkah terakhir mereka mencari keadilan dengan Ya, cara cari mereka keadilan, sendiri ya. lewat aksi. Iya betul. Ya, Iya. harusnya kemudian suara tadi belum optimalnya kemudian layanan tambahan di BPJS Iya. Ketenagakerjaan yang mestinya juga buruh bisa memaksimalkan itu. Katakan dia punya rumah, punya Iya. tanah, Iya. orang tuanya mungkin dengan uang bantuan dari layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan dia bisa bangun rumah yang sederhana mungkin untuk memulai hidupnya tanpa harus kemudian ada potongan dan Iya. segala macam. Nah mungkin Bung Eben, Bung Gindo bagaimana kemudian Iya. menanggapi itu? Ini kan sudah tuntutan atau permintaan lama, usulan lama dari para pekerja di Indonesia dan juga para pegiat perumahan bagaimana jam sostek dulu sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan perannya, tidak hanya peran konvensional tadi, itu konvensional jaminan kematian, jaminan Kecelakaan kerja. kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, Jaminan terakhir pensiun. jaminan hari tua. Hari Ini tua. kan peran-peran konvensional. Sudah lama usulan bagaimana BPJS Ketenagakerjaan dahulu PT Jam Sostek meningkatkan perannya, penyediaan perumahan bagi buruh. Jadi uang yang dihimpun lewat iuran-iuran BPJS jaminan sosial tenaga kerja ini harus dikelola untuk kepentingan buruh dan pengusaha, jangan untuk kepentingan yang lain. Dulu kan malah kita masih mendengar uang jam sostek dipinjam untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan pekerja buruh. Ini kan investasi yang bergerak juga ini. Ya, disediakan rumah bukan gratis juga itu. Di situ kadang-kadang ada juga berputaran. Iya. Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan punya Bayar tanggung juga jawab itu. menyediakan perumahan buruh yang tidak jauh dari tempat-tempat kerja mereka, tidak jauh dari kawasan industri. Ini keuntungannya sangat besar. Untuk kota juga sangat berguna, kemacetan berkurang, segala macam dan segala macam. Tapi tanggung jawab ini kan sepertinya belum serius dikelola oleh BPJS. BPJS mungkin perlu meng-hire tenaga-tenaga profesional yang paham tuntutan perkembangan zaman, tuntutan perumahan bagi pekerja buruh, sulitnya buruh mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal di sekitar pabrik itu mahal. Kamar kecil aja paling sedikit 500.000 ya, sewa per bulan. Iya. Dia terima upah untuk rumah itu saja udah dikeluarkan dia 500.000. Upah kan Berat lah. 3,5 juta ya, 3,5 udah berkurang hanya untuk menyediakan tempat tinggal dia saja. Nah ini kan sebenarnya negara harus hadir lewat badan usahanya. Badan usaha negara di bidang tenaga kerja kan ini. Jam Sostek, BPJS. Dia harus hadir untuk menyediakan ini. Kenapa dia tidak berpikir mendirikan rumah susun misalnya yang layak bagi pekerja buruh di sekitar industri. Mereka tinggal di sana. Jadi tidak perlu dia lagi mengeluarkan uang untuk beli sepeda motor, untuk cicilan sepeda motor. Karena cukup jalan kaki dari perumahan buruh ke tempat kerja. Ini kan dia harus bayar cicilan kredit lagi. Saya katakan ini uang buruh ini untuk rumah dan kendaraan saja itu keluar 1 juta paling sedikit. Kalau dia KPR atau sewa misalnya. Iya, sewa rumah dia. Kontrak. Itu per bulan ya? Iya, per bulan. Per bulan ya. Dia kan harus beli rumah karena angkutan bus dari tempat jauh dari rumah dia ke tempat industri itu tidak tersedia. Maka dia harus beli sepeda motor. Bayar cicilannya per bulan berapa? Plus BBM. Tambah BBM lagi. Lain lagi kalau ditilang. Ya. Dia akan keluarkan. Ini saya serius. Beban Jadi buruh ini kosnya minimal tadi 1,5 juta untuk rumah dan transportasi dia ke tempat kerja harus keluarkan dari upah. Maka sisa upah hanya 2 juta untuk menghidupi keluarganya. Makanya kan pengusaha dan buruh ini memang harus berpikir keras bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh, tidak hanya dengan cara meningkatkan upah. Mohon maaf ya, saya kritik para serikat buruh ini sangat konvensional perjuangannya. Selalu meminta supaya upah naik dari sekian rupiah menjadi sekian rupiah. Mereka tidak berpikir menuntut peningkatan layanan kesejahteraan. Misalnya, layanan rumah, penyediaan perumahan, lalu penyediaan transportasi bagi buruh secara gratis. Orang pemerintah ada gratis itu, MRT apa segala macam. Sediakanlah untuk buruh. Negara juga perlu mengapresiasi pekerjaan karyawan. Tanpa karyawan ini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Tak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang ini harus menjadi program prioritas dari negara lewat BPJS Ketenagakerjaan ini.
Ya kritik kita Jadi, kepada BPJS Bang. Tenaga Kerjaan kan mereka sangat profesional bekerja. Bang. Iya, menginginkan orang sakit, menginginkan orang apa. Bang, ketika Bung Eben, silakan Bung Eben mau. ketika TDL naik terus, ketika BBM naik terus, ketika sembako naik terus, ketika UKT naik terus, memang sudah kodratnya buruh menuntut upah naik. Tapi Menyesuaikan. kan iya, penyesuaian Bang. Iya, kan. Bang, karena begini dia, ketika upah tidak naik, hati-hati, inflasi itu bagus juga bagi Iya, perusahaan loh. Saya paham Supaya itu. ada geliat. Saya paham, Ben. Cuma yang mau saya sampaikan kepada teman-teman serikat buruh, jangan hanya memperjuangkan kenaikan rupiah. Lihat komponen lain sebenarnya yang bisa. Ya, minta pemerintah menyediakan rumah, minta pemerintah menyediakan transportasi untuk meringankan beban pengusaha dan beban buruh. Ini bebannya. Boleh lah Pak Iya. Pausan. Iya. Di sini, jadi program Tapera ini. Boleh lah itu. Program Tapera Tapi ini memang, betul-betul tidak Pak Gindo, bermanfaat ini, menambah beban, bukan menambah manfaat. Tapi Menjadi Pak beban. Gindo kan, Iya. dari yang kita bicarakan ini sebetulnya tadi yang Eben sampaikan itu, sebetulnya itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah itu jangan hanya mau ya beban-beban aja, ya. Mereka harus hadir juga lah sebagai pelayan masyarakat, ya kan. Jadi negara sekarang ini kan negara modern, negara yang welfare state, negara yang mengupayakan kesejahteraan rakyat. Fungsi pelayanan negara sebagai servis publik harus ada dong. Jadi jangan pula dipersoalkan negara sudah memberikan subsidi sekian. Subsidi itu kan boleh diberikan oleh negara. Apalagi itu untuk membantu kehidupan masyarakat loh. Termasuk di perumahan ini. Nggak boleh juga misalnya APBN sudah tersedot ke pekerjaan. Nggak juga. APBN itu boleh digunakan. Jadi di mana kita mau lihat fungsi pemerintah sekarang? Ya, di mana kita lihat? Nah, oleh karena itu saya kira tadi statementnya itu negara harus boleh hadir memikirkan itu perumahan. Tidak harus melalui tapera, melalui potongan ini, potongan ini. Itu Sebenarnya aja ini saya kira. semakin menarik sebenarnya. Memang perlu diskusi panjang kembali. Siap. Ada waktu ini ditunda, minimal hari ini keputusannya ditunda, Bung Eben. Iya. Iya, Tapi saya yakin teman-teman buruh akan tetap melakukan perjuangan untuk Termasuk itu. di kita. Termasuk teman-teman makanya Apindo. Bang gini, kita mau mengajak Apindo khususnya pengusaha, Iya. ayo kita barengan sama Ya. meminta negara untuk Sudah mencabut- dimulai di Siap. tribun. Sudah dimulai di tribun hari ini. Wah, iya. Ya, ya. Ya. Sudah kita mulai di tribun. Kasih sama Pak Suli gini. Nah, Tribuners mungkin diskusi ini akan juga kemudian perlu dipikirkan kita bersama, Tribuners di manapun berada, bahwa ini juga tentang kesejahteraan kita. Mungkin mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini bapaknya buruh, bapaknya ASN, bapaknya TNI Polri. Mungkin masyarakat juga boleh berpendapat dan wajib berpendapat akan bagaimana kemudian masa depan ini. Kemudian saya mengingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini melalui dua platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya, kemudian ada tribunmedan.com yang setiap detik mengupdate informasi terkini lokal, nasional maupun internasional. Lalu dapat juga menyaksikan ada banyak informasi yang kami sebar melalui sosial media kami, baik di YouTube, di Instagram, di TikTok dan lainnya. Nah, ini diskusi panjang nih, Bang. Bisa sampai sore ini kita diskusi tentang tapera ini. Tapi hari ini sudah ada kesepakatan lah, walaupun belum diketok bahwa ini ditunda. Iya. Tapi hari ini sudah ada statement dari beberapa pejabat kita di nasional sana bahwa sementara ditunda. Iya. Walaupun memang menurut Bung Eben berlakunya nanti memang di 2027. Nah, menutup diskusi kita hari ini, Bang, silakan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman Baik. pengusaha dan teman-teman buruh. Terima kasih nih. Jadi kami dari Apindo ya PP 21 2004 ini batalkan aja gitu aja. Batalkan saja. Iya, batalkan saja. Supaya fungsi perumahan bagi kami ini ya di BPJS Ketenagakerjaan boleh digantikan sama ini, sama BPJS Tapera. gitu. Kata Tapera itu boleh. Nah, kedua ini juga menjamin kelangsungan supaya ekonomi kita ini bisa lebih kondusif. Jadi beban-beban itu tolonglah dulu dikurang-kurangi supaya juga gairah-gairah ekonomi ini bisa kita bangkitkan. Kalau
beban diperbanyak, gairah pasti. Jadi oleh karena itu saya kira bijaklah pemerintah supaya ekonomi ini bisa, investor bisa masuk lagi lebih banyak ke Indonesia ya. Ya, ayo evaluasilah. Gitu loh, jangan dipaksakan sekali. Padahal sebenarnya fungsi ini bisa digantikan oleh fungsi BPJS Ketenaga Kerjaan. Jadi bagi kita dari pengusaha, karena kita juga dibebani nih. Jadi bukan berarti potongan untuk perumahan di Tapera Cuma buruh saja. menambahi menutupnya itu dari pengusaha loh Pak, dipotong juga. Ya. Jadi dari 3% itu iya, 0,5 dari pengusaha, 2,5 dari buruh. Jadi itu tetap dua-dua terbebani. Jadi dalam kondisi sekarang saya kira bijaklah pemerintah. Mohon Tapera itu dibatalkan sajalah untuk swasta-swasta kita. Baik, Bang Oposan. Makasih. Bung Eben, closing statement kita hari ini. Kita meminta kepada negara membatalkan PP 21 tahun 2024 ini pemberlakuannya. Nah, kita minta negara itu hadir bukan hanya dalam bentuk menyediakan regulasi, tapi langsung kepada tindakan, membuat rumah, kemudian memberikan itu kepada Buruh. rakyat, kepada buruh. Nah, ketika negara terus memaksakan pemberlakuan PP 21 tahun 2024 ini, maka kita minta kepada seluruh buruh Indonesia lakukan protes, jaga negara ini tetap utuh, jaga negara ini tetap damai, dan jangan mengganggu ketertiban umum. Sampaikan bentuk protes kawan-kawan secara baik dan secara santun. Ya, mungkin itu dia, Bang. Baik, terima kasih Bung Eben. Terakhir, Bung Gindo, Nadabdab, bagaimana kemudian closing statement untuk menutup kita ini? Ya, upah buruh ini kan sudah belum berada pada posisi yang memadai sebenarnya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menambah beban dengan potongan Tapera ini sangat-sangat tidak baik, sangat bijak. Program pengadaan rumah itu benar menjadi kebutuhan dari pekerja buruh, tetapi itu sebaiknya menjadi tanggung jawab negara untuk mengadakannya, bukan dibebankan kepada buruh dan pengusaha. Kepada pengusaha. Pemerintah bisa kreatif meningkatkan peranan dari BPJS Ketenagakerjaan, meningkatkan programnya menjadi lebih baik, termasuk di penyediaan perumahan bagi buruh ini. Saya pikir itu. Baik, Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan wawancara khusus kita hari ini. Terima kasih juga kepada Ketua Apindo Sumatera Utara, Dr. Haposan Sialagan SHMH, kepada Ketua DPD GSBI Sumatera Utara, Bang Ahmad Syah atau Bung Eben. Terima kasih juga kepada pengamat sosial Bang Gindo Nadabdab. Tribuners, kita jumpa di sesi lain, diskusi lain, dan wawancara khusus lain di Tribun Medan. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.